Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari ini kita bersama-sama berkumpul beribadah. Umat seluruh dunia merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yang disebut sebagai hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah kita saksikan itu adalah bagian dari jalan salib, jalan yang harus ditempuh oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai awal daripada khotbah saya ini, mari kita bersama-sama membuka di dalam Yesaya pasal 53. Ya, pemusik bisa berbagi di tangga saja. Yesaya pasal 53 menggambarkan penderitaan Yesus di sepanjang jalan salib. Rute yang dialami oleh Tuhan Yesus yaitu rute Getsemane. Yesus ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan, dan sampai di Golgota. Kenapa ini dicatat di dalam kitab Nabi Yesaya? Saudara tahu bahwa Yesaya menuliskan apa yang terdapat di dalam Yesaya pasal 53 ini sebelum Tuhan Yesus lahir. Perhatikan. Dan Yesaya mati sebelum Yesus lahir. Bagaimana Nabi Yesaya bisa bercerita tentang hari kejadian penyaliban Tuhan Yesus? Perhatikan. Yesaya pasal 53 merupakan satu nubuatan tentang apa yang dialami Tuhan Yesus. Saya akan bacakan, saudara bisa lihat dari Yesaya pasal 1 dan seterusnya, pasal 53 ayat 1 dan seterusnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu bagian daripada nubuatan Nabi Yesaya. Saya ulangi lagi, Nabi Yesaya lahir jauh hari sebelum Yesus ada. Sebagai nabi dia menuliskan ini jauh hari sebelum Yesus lahir dan akhirnya Yesus mati. Ini sungguh luar biasa. Ini hebatnya, luar biasanya dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Saudara, ini salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan yang mengatur setiap bagian dari isi-isi Alkitab, setiap kejadian, setiap sejarah, setiap urutannya itu. Dan ini adalah bukti bahwa nubuat Yesaya dan nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama tidak ada yang salah digenapi. Saudara, bagaimana mungkin Yesaya yang ada jauh sebelum Yesus lahir bisa menuliskan dengan rinci tentang jalan salib? Ya. Lalu bagaimana kita membandingkannya? Mari kita lihat dari pasal yang ketiga. Bagaimana penggenapan daripada Nabi Yesaya ini atas penyaliban yang diderita oleh Tuhan Yesus. Saudara, dari ayat yang ketiga kita bisa melihat ia dihina dan dihindari orang. Saat Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya, semua pengikutnya kocar-kacir. Semuanya mengalami ketakutan. Mereka tidak berani terlibat, tidak berani mendekat. Bahkan Petrus yang pernah mengaku berani mati bagi Yesus, dia pun tidak mendekat. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus di hadapan siapa? Di hadapan wanita. Padahal menurut tradisi Yahudi, seorang wanita adalah orang yang dipandang lebih rendah daripada kaum pria. Tidak punya bergening, tapi di hadapan wanita pun Petrus mengaku, saya tidak kenal orang itu. Sudah lihat di dalam Lukas pasal 22. Dari ayat 54 sampai 62 diceritakan dengan jelas. Sampai Petrus menyangkal Yesus. Nubuatan Yesaya digenapi. Ia dihindari orang. Saudara, lalu yang kedua, Yesus juga dihina orang. Catatan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang 23 dikatakan mereka menutupi mukanya. Setelah ditutupi, dipakai untuk main tebak-tebakan. Yesus dipukul. Lalu suruh menebak siapa yang memukul. Ini adalah satu penghinaan yang luar biasa. Yesus dihina. Sama dengan kalau anak kecil main tebak-tebakan, ditutup mukanya, tadi siapa yang memukul? Itu adalah satu penghinaan bagi raja skala raja. Makanya saudara, ini juga dinubuatkan. Dia dihina. Dia dihindari orang. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, di situ ada catatan bilur. Ada catatan bilur. Pasal 53 ayat yang kelima. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur itu diciptakan karena apa? Karena ada cambukan.
Untuk menebus dosa kita, Yesus harus mengalami penderitaan. Saudara tadi lihat, selain Yesus menahan diri dari dipermalukan, ditolak, ya, lalu dicambuk. Saudara, kalau saudara melihat cambukan itu bukan cambukan seperti ketika saudara menyaksikan cambuk yang biasa digunakan di sini, bukan. Cambuk itu merupakan ikatan tali, dan tali itu kita lihat itu bisa bercabang 5-6 cabang. Di ujung masing-masing itu dikasih benda tajam, terbuat dari besi, terbuat dari juga tulang dari hewan yang sudah ditajamkan. Yesus mengalami penyiksaan itu. Dia dicambuk punggungnya. Dan ketika dicambuk, ujung cambuk yang ada benda-benda tajam itu menancap di punggungnya. Lalu ketika ditarik, saudara lihat, dagingnya ikut terbawa. Ya. Bukan hanya berdarah. Dan itu terjadi berulang kali. Beberapa penafsir mengatakan jumlahnya 39 kali. Atau 40 kurang 1. Walaupun pencambukan itu adalah tradisi, ada di dalam orang Yahudi, tapi yang melakukan ini adalah orang Romawi. Cambukan orang Romawi lebih brutal. Bahkan salah satu sumber yang saya baca dikatakan bahwa cambuk itu tidak hanya mempermalukan, tapi memang membuat kesakitan yang luar biasa. Dan dalam sejarah daripada penyiksaan Romawi, orang yang dicambuk itu seringkali harus kehabisan darah. Karena apa? Karena pembuluh darahnya ikut robek. Saudara jangan berpikir bilur-bilur Yesus seperti orang kerokan. Oh, ada bilur-bilurnya, bukan. Ini benar-benar satu jenis penyiksaan yang diterima Yesus. Sebenarnya dia sedang menanggung sakit penyakit. Oleh karena itu orang kalau berdoa oleh bilur-bilur Yesus sembuh karena apa? Yesus sudah menanggung sakit penyakit itu. Amin, saudara? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika sudah dicambuk, darahnya mengalir. Lalu dia dikenakan jubah, lalu dipaksa berjalan. Saudara tahu, sampai di Bukit Golgota, karena darahnya sudah mengering, nempel pada jubah itu. Lalu jubah itu dilepas secara paksa. Saudara bisa bayangkan bagaimana sakitnya. Saudara, ini luar biasa. Bahkan dalam khotbah saya kemarin, ini orang biasa. Setelah selesai dicambuk, bagi orang biasa yang tidak punya misi menyelesaikan pengorbanan di kayu salib, udahlah, terima di situ, deprok saja, kehabisan darah, mati. Ya. Tapi Yesus yang walaupun wajahnya sudah hancur, dalam catatan sejarah yang saya teliti, tulang pipinya retak. Saudara, lalu juga tulang hidungnya patah, matanya bengkak dipukuli, tubuh Yesus hancur. Saudara, dia harus diadili bolak-balik di antara Pilatus dan Herodes. Bolak-balik, akhirnya di tangan Pilatus. Pilatus pun mengatakan, dia mencuci, aku tidak mau tanggung atas dosa ini. Dan sebenarnya itu hanya untuk menyenangkan orang Yahudi. Ya, karena takut kalau Yesus tidak dihukum, maka akan terjadi pemberontakan. Saudara, sisi lain yang hari ini Tuhan izinkan khotbah ini menceritakan tentang bagaimana mengingatkan kembali penderitaan Yesus yang luar biasa.
itu bukan hanya penderitaan fisik, saudara. Saudara. Namun di tengah penderitaan itu pun, di samping penjahat yang sama-sama disiksa, mengomel, ngomong kotor, mengumpat, coba. Yesus dikatakan dalam ayat yang ke-7, dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk yang dibawa kepada pengguntingan bulu. Ya. Arti tidak membuka mulut yaitu apa? Yesus menjalani ini dengan pasrah. Yesus menjalani ini tanpa protes, tanpa mengeluh. Dan ini sudah dinubuatkan jauh hari di dalam kitab Yesaya. Dan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya ini sudah ratusan tahun sebelumnya dan digenapi. Yesus tidak membuka mulutnya. Ini. Namun Yesus membuka mulutnya dengan 7 perkataan dia di kayu salib. Saya seringkali mengulang-ulang di dalam setiap Paskah. Yesus membuka mulutnya dengan mengatakan dalam Lukas pasal 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama, ini contoh yang luar biasa. Banyak orang yang tidak bisa mengampuni orang oleh orang lain, kenapa? Karena mengurus, wah gini-gini, udah. Yesus membuka mulutnya yang pertama dengan catatan, dengan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu yang kedua, dia katakan kepada penjahat yang di sebelah kanan, hari ini engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Perkataan yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Lalu dia ngomong sama Yohanes, inilah ibumu. Karena apa? Karena Yesus ketika disalib, dia melihat ibunya bersama Yohanes. Dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Dan sejak saat itu memang Yohanes membawa ibunya itu pulang ke rumahnya. Yesus sebagai anak manusia, dia sebagai anak yang tahu berbakti kepada ibunya. Lalu jeritan yang keempat, ini yang sering saya ulang-ulang. Dia katakan di atas kayu salib, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Ini adalah satu penderitaan yang paling dalam. Yesus tidak pernah merasa takut dengan penderitaan jasmani. Minggu kemarin saya cerita, kalau saudara belajar sejarah dari Sparta, dari Romawi, ada ribuan orang disalib. Ada ratusan orang yang dicambuk. Sama. Tapi ini yang ditakuti Yesus sebenarnya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika sampai keringatnya keluar darah. Kenapa? Dia sangat ketakutan kalau suatu nanti dia terpisah dari Bapaknya. Memang benar, ketika dia di atas kayu salib, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Kenapa dia katakan seperti itu? Karena posisi Yesus saat itu sedang didosakan, menanggung dosa. Yesus disalib jam 9. Jam 9 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi daerah itu. Jam 12 sampai jam 3 itulah saat-saat penanggungan dosa. Ya. Bahkan di dalam kitab Ulangan dikatakan langit di atas kepalamu akan jadi tembaga. Tembaga itu sesuatu yang hitam. Itu bicara dengan kutuk. Itu yang ditakutkan Yesus karena selama ini kita melihat Yesus sebagai pribadi yang bersama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saat itu Yesus terpisah dari Bapaknya, maka dia katakan itu. Lalu yang kelima, apa saudara ceritanya? Dia katakan, aku haus.
Ya, di sini Yesus memenuhi nubuatan mengenai Mesias dalam Mazmur pasal 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Sesuai dengan kebiasaan di dalam penyalipan, orang kalau haus, kalau disalib haus, dikasih cuka untuk menggenapi nubuatan itu. Saudara, tergenapi. Jeritan yang ke-6, dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ia menyerahkan nyawa. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Iya. Saudara, baru jeritan yang ke-7. Dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah genap. Inilah jeritan yang memilukan. Yang Yesus katakan di atas kayu salib. Saudara, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Di atas salib perut Yesus ditikam hingga menembus lambungnya. Ya, saudara. Yesus ditikam di mahkota duri. Ditikam lambungnya. Ini satu penggenapan dari apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci bahwa dia ditikam. Tubuh yang robek, cambuk yang menghujam. Sampai orang berpikir, sungguh orang ini dimurkai oleh Allah. Tetapi tahukah saudara? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan ini adalah satu bentuk penderitaan Yesus. Yesus sebagai manusia, dia sudah mengalami penghinaan apapun. Dia sudah mengalami penolakan apapun. Dia sudah mengalami penderitaan apapun. Dia sudah mengalami penyakit apapun. Supaya apa? Dia bisa menanggung semua umat manusia. Amin. Makanya saudara, kita harus tahu alasan kematian Yesus itu hanya karena ada dua alasan. Yang pertama, karena kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia diutus oleh Bapaknya. Karena kasih Allah itu. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menanggung dosanya sendiri. Di dalam pemuritan kelas selamat, saudara dengar, berkali-kali saya tekankan, bahwa manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Saya selalu tekankan, manusia berusaha untuk apa? Yang pertama, perbuatan baik, amal, kesalehan, agama, tidak bisa. Berkali-kali saya memuridkan orang-orang yang belum percaya Yesus, yang dari sepupu, saya selalu katakan, walaupun kau berbuat 1 triliun amal pun, kamu tetap orang berdosa. Yesus mati supaya semua dosa manusia ditanggungnya. Dosa pertama dari Adam. Dan dari Adam itu mengalir dosa turunan. Dan diselesaikan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Dengan amal, dengan perbuatan, manusia tetap berdosa. Tidak ada rumus timbangan di dalam iman Kristen. Oh, nanti ditimbang. Kalau berat perbuatan baiknya masuk surga, walaupun dosanya hanya 10%, 5%, walaupun sudahnya sedikit, tidak ada. Keselamatan itu anugerah. Siapapun yang percaya kepada Yesus, maka dosanya dihapuskan. Oleh karena itu Yesus itu satu-satunya manusia yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Nah, zaman perjanjian lama, binatang yang dikorbankan adalah binatang yang tanpa cacat celah. Dan Yesus adalah anak domba Paskah. Dia adalah korban yang sempurna.
Makanya cukup sekali. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal 10, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Kita tidak perlu mempersembahkan kurban binatang berkali-kali, tiap tahun, enggak. Ya. Sekali Yesus adalah korban yang sempurna. Alasan yang kedua, kenapa Yesus mati? Yesus mati supaya ada kebangkitan. Amin. Jangan takut mati. Kalau saudara tidak mati, tidak ada kebangkitan. Siapa mau hidup 1000 tahun? Nanti 100 tahun udah gini-gini saudara. Enggak mati-mati bagaimana? Makanya jangan berpikir saudara ini hidup terus. Tapi perhatikan, orang Kristen tidak pernah mati. Kenapa? Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita itu hidup. Memang nanti tubuh kita mati. Karena apa? Daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Harus ditinggal. Tetapi orang Kristen hidup selama-lamanya. Amin. Karena itu Yesus harus mati supaya Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus sebagai yang sulung di antara orang-orang yang mati. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita juga akan dibangkitkan. Ini pengharapan yang luar biasa. Amin. Enggak ada di dalam iman yang lain. Orang yang mati pasti bangkit. Orang yang percaya Yesus pasti bangkit. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit dan tidak akan mati selamanya. Makanya jangan takut mati. Mati itu jalan supaya apa? Mengalami kebangkitan. Ini. Kebangkitan Yesus yang akan kita peringati besok hari Minggu sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Ya, yang tidak pernah dikalahkan oleh kematian. Walaupun kematian ini adalah musuh terbesar manusia. Manusia berusaha dengan teknologi, berusaha dengan apa? Supaya tidak mati. Tapi tidak bisa. Kematian tetap menjadi pemenang. Bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Bagi kita yang percaya Yesus, kematian sudah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan oleh kuasa salib Yesus. Makanya kita melihat salib tidak hanya kayu bersilang, tapi Yesus sudah dibangkitkan. Yang terakhir saudara, saya mau cepat. 4 makna salib. Apa yang terjadi ketika Yesus disalib? Terjadi yang namanya penebusan. Mari katakan bersama-sama penebusan. 2, 3. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dulu ketika kita berdosa, kita milik setan, milik iblis. Ada di dalam kehidupan yang lama. Tetapi oleh karena penebusan Kristus, kita sudah dibeli. Sudah ditebus. Sekarang menjadi milik Kristus. Bukan dengan perak atau emas. Karena begitu berharganya saudara-saudara. Saudara nggak bisa ditebus dengan emas atau perak. Nggak bisa, nggak sebanding. Ditebus dengan darah Yesus. Tidak ada manusia pun, rasul, nabi, dimanapun di dunia ini yang bisa melakukan tugas Yesus, yaitu penebusan. Oleh karena itu, setelah kita ditebus, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Tidak ada orang benar di dunia ini. Semua orang telah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa itu maut. Iya. Seharusnya kita menjadi milik iblis. Ya, oleh karena itu dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Makanya iman Kristen itu mesti berlandaskan kepada kurban Kristus. Berkali-kali saya khotbahkan tentang pengorbanan Yesus, tentang salib Kristus sebagai landasan. Kalau dulu imam itu selalu berulang-ulang membawa korban binatang. Orang yang berdosa membawa binatang, imam meletakkan tangan di atas kepalanya, lalu orang mengaku dosa. Lalu orang itu harus mempersembahkan binatang ketika binatang disembelih. Inilah sebagai penebus. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Sampai sekarang setiap tahun jutaan binatang mati. Tetapi lewat iman Kristen, Yesus mati untuk sekali dan selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya, pembenaran. Saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini luar biasa, saudara. Yesus itu mau mati bagi manusia ketika manusia masih berdosa. Ketika kita masih berdosa pun Yesus mau mati loh, mau bela kita loh. Kebanyakan orang itu kalau punya saudara, punya teman yang ketika dia sudah berbuat dosa dinasihati, sudah mengadakan kekacauan dinasihati, udah tidak mau nurut, kebanyakan udahlah terserah. Lalu ketika dia udah bertobat, lah baru diterima. Bukan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengasihi kita. Mengasihi ketika kita masih jelek, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih ada di lumpur dosa. Ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekarang berikutnya 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Makanya jadi orang Kristen jangan suka tertuduh. Apalagi tertuduh dengan masa lalu, tertuduh dengan kesalahan, rumit. Hidup ini simpel, yang bikin rumit itu apa? Pikiran saudara. Kemarin saya konseling orang, saya ngomong, mengapa orang gila tidak pernah sakit? Dia mikir-mikir, jawabnya benar. Ya Pak, karena orang gila itu pikirannya udah lost doll. Misalnya mikir apa-apa, mau kodanan tidak sakit. Mau tidak punya jaket nggak sakit ya. Jarang sakit ya. Kenapa enggak sakit? Karena mungkin kalau sakit mereka enggak lapor kita ya. Tahunya wong yang kretek kok ora tau loro gitu kan. Yang bikin sakit itu, yang bikin rumit itu pikiran saudara. Perhatikan. Ketika kita sudah menerima Yesus, kita sudah dalam posisi dibenarkan. Jangan pernah saudara tertuduh. Sudah. Jangan ada beban. Itu yang membuat saudara tidak bisa bertumbuh. Ini, kita sudah dibenarkan menjadi orang benar. Amin. Posisinya menjadi orang benar. Orang yang masih tertuduh itu tidak mau pelayanan. Wah, saya itu belum suci, ya sampai mati tidak akan suci. Saya belum baik, sampai mati tidak akan baik, saudara-saudara. Oh, saya belum berkenan, ya sampai mati saudara tidak akan merasa berkenan. Kalau memang saudara tidak ngerti makna daripada penebusan Kristus Yesus. Oleh karena itu kita yang tidak layak dilayakkan. Amin. Kita yang tidak benar dibenarkan. Ya. Kita yang tidak suci disucikan, dikuduskan. Ya. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Yang berikutnya makna daripada kematian Kristus yang ketiga yaitu pengudusan. Ya, pengudusan. Ya, saya baca dari Ibrani pasal 13 ayat 11 dan 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Wah, ini belum pernah saya terangkan, saudara. Saudara tahu yang namanya tabernakel atau tempat kemah suci orang Israel beribadah itu selalu semua kurban itu mesti itu disembelih, dibakar di dalam kemah. Ini ya.
Kalau disembelih di dalam kemah, dibakar di luar perkemahan. Demikian juga Yesus Kristus, dia disalib di luar perkemahan. Supaya apa? Dikuduskan. Makanya saudara, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, sangat merah, namun oleh anugerahnya maka Allah akan memutihkan dosa manusia seperti bulu domba. Katakan dengan teman samping kanan kiri, engkau sudah disucikan. Ya, disucikan. Engkau sudah dikuduskan. Engkau sudah dibenarkan. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan pernah memperingati Paskah hanya sebagai udahlah yang penting peringatilah. Nanti minggu kita terima telur. Enggak. Maknanya kita harus tahu. Makna penyaliban harus tahu, saudara-saudara. Saudara, salib itu luar biasa. Salib juga tempat pertukaran. Berkali-kali saya katakan, di tempat salib, maka murka Bapa dipuaskan. Harus ada pribadi yang dihukum. Harus ada pribadi yang dihukum. Siapa? Yesus. Karena Allah punya dua sifat. Dia adil. Keadilannya mengharuskan dosa harus dihukum. Makanya Yesus dihukum. Tetapi Yesus juga kasih. Kasihnya mengatakan dosa harus diampuni. Dia tidak boleh dihukum mati tapi hidup. Berkali-kali saya katakan salib tempat pertukaran. Makanya di tempat salib itu juga dinyatakan penghukuman Tuhan, murka Tuhan dipuaskan, tapi di situ juga dosa diampuni supaya manusia hidup. Amin. Ini. Yang keempat, yang terakhir. Makna salib Kristus yaitu pendamaian. Pendamaian. Roma Pasal 3 ayat 25. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jalan pendamaian. Mengapa kita harus didamaikan? Karena dulu kita adalah manusia-manusia pemberontak. Sekarang setelah kita terima Yesus, kita diperdamaikan oleh kurban Kristus. Sehingga kita bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Ada teman-teman sepupu yang ngomong dengan saya itu iri loh Pak Pendeta. Orang Kristen tuh kok bisa nyebut Bapa di surga itu sebagai sebutan yang sangat akrab. Ya Aba. Ya. Kalau di dalam bahasa Jawa, Pae, Mae, akrab ya. Ya. Sehingga lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita telah beroleh jalan masuk untuk datang kepada Bapa. Karena kita sudah didamaikan. Ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti makna Paskah, dia akan selalu mengingat bahwa kurban Kristus di kayu salib itu menebus, membenarkan, mengkuduskan, dan mendamaikan. Siapa di antara engkau yang hari-hari ini engkau nggak ada damai? Ya. Engkau tertuduh, engkau mengalami masalah-masalah, datang pada Tuhan. Tuhan Yesus telah merelakan dirinya mengalami siksaan, baik di dalam jalan salib maupun di kayu salib, telah mencurahkan hidupnya supaya kita selamat. Ya. Saudara, oleh karena itu kita belajar menghargai kurban Kristus. Hargai kurban Kristus. Ketika kita masih tetap hidup dalam dosa, itu tanda tidak menghargai kurban Kristus. Ya. Tidak menghargai apa yang Yesus lakukan. Makanya engkau yang masih ada di dalam dosa yang sembunyi-sembunyi, ingat mata Tuhan melihat. Justru di dalam Paskah ini kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kurbanmu yang mulia, untuk darahmu yang suci.
Siapa di antara engkau yang hari ini mau mengalami terobosan hidupmu? Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Ya. Pengorbanan Yesus yang dia sudah tunjukkan melalui sakit penyakit. Oleh karena dia dipukul, oleh karena dia diremukkan, oleh karena dia dicambuk, dipaku. Akan menjadi satu pengorbanan yang harus kita hargai, kita hormati, kita junjung tinggi. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Setiap peringatan Paskah mesti harus menjadi momen di mana saudara menjadi lebih berakar di dalam Tuhan. Amin. Lebih bertumbuh dan berbuah. Ya, habis ini nanti saya harus segera khotbah di tempat lain. Saya diberi topik berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya heran, ini Paskah, kenapa topiknya itu? Wah, saya minta sama Tuhan, saya berdoa. Oh, ternyata Tuhan kasih jawaban. Memperingati Paskah ini, jangan hanya diperingati sebagai hari biasa. Kita mesti berakar kuat di dalam Tuhan. Di mana akarnya? Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jangan pernah berpikir meninggalkan Yesus. Karena apapun juga. Mari kita berdiri semua. Tengadakan tanganmu. Pemusik silakan maju ke depan. Ya, mari kita tengadakan tangan kita. Kita pandang Yesus. Yang sudah mati di salib. Dia sudah bangkit. Bahkan dia naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kita. Ya, engkau yang punya sakit penyakit. Hari ini datang pada Tuhan. Engkau yang mengalami masalah, mengalami problema, mengalami pergumulan, beban berat, datang pada Tuhan. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Jangan pernah saudara berpikir Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Ya, sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu adakan tangan kita. Ya Radasya. Ya Radasya. Keputusan apa yang saudara ambil setelah saudara dengar firman Tuhan hari ini?
Yesus sudah menderita. Penderitaannya dilakukan untuk menanggung penderitaan saudara-saudara. Sakit penyakitnya dialami untuk menanggung sakit penyakit saudara. Siapa di antara engkau yang mudah sakit hati, mudah baper, itu membuat engkau tidak bertumbuh? Siapa di antara engkau yang hari-hari ini tidak menghargai korban Kristus karena berpikir aku dosa sedikit, lama-lama jadi bukit? Engkau membuat Yesus apakah harus disalibkan yang kedua kali? Perhatikan, hari ini Tuhan rindu supaya hidup kita berakar di dalam Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus kita percaya Dia mati di salib sebagai korban bagi kita. Engkau yang masih ragu-ragu, datang pada Tuhan dengan katakan, Tuhan, saya percaya semua masalahku ketika aku serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan selesaikan. Semua sakit penyakitku Tuhan yang tanggung. Kenapa banyak di antara engkau yang tidak sembuh? Imannya tanggung, enggak berserah. Kenapa banyak engkau yang mengalami sakit penyakit, sering pusing, sering mengalami sakit penyakit? Itu karena saudara tidak meletakkan hidupmu kepada Tuhan. Letakkan hidupmu pada Tuhan, Dia akan bertindak. Biar siapa hari ini engkau yang mau hidupmu dijamah Tuhan, katakan, ini aku Tuhan, hidupku Tuhan. Ini aku, hidupku Tuhan. Datang pada Tuhan. Akan ada terobosan, akan ada perubahan di dalam nama Yesus. Engkau yang berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Engkau yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan bertindak. Di dalam nama Yesus, berkati umatmu Tuhan. Hari ini kami semua mau memerteraikan iman kami, kepercayaan kami dengan perjamuan kudus. Sucikan, layakkan kami Tuhan, untuk kami terima sakramen perjamuan suci ini. Terima kasih.